istirahat ya. Sampai kita jajan. Oke. Semuanya piket hari ini. Coba lihat di bawah meja, bawah kursi masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Kenapa harus bersih? Agar kita belajar bisa Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Naswawi ada. Ibu Tania ada. Leira ada. Imade ada. Rizky ada. Sulistiani ada. Raunatak ada. Naya, Rangga, Imania, Melsa, Pamela, Vera, Najwa, Sabrina, Sakit ya. Septriani ada. Ida, Dava, Dean ada. Restu, Ivan, Cepi ada ya. Oke, ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Oke. Untuk kegiatan literasi kita kali ini, silakan kalian lanjutkan dulu hasil membaca kalian di pertemuan sebelumnya. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan baca dulu ya untuk kegiatan literasi. Sudah? Sudah ya? Nanti seperti biasa untuk kegiatan laporan literasinya nanti dilaporkan ke ibu kalian sudah sampai mana ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, apakah di antara kalian ada yang masih ingat tidak materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat ya, Tania? Mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dari teks artikel yang dibaca. Ya, betul ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dari sebuah teks artikel yang dibaca. Kita sudah tahu berarti ya apa itu artikel. Yang masih ingat artikel itu apa? Ya, Imania. Artikel adalah sebuah karya tulis dengan panjang tertentu yang membahas suatu topik dan dipublikasikan di surat kabar, media sosial, dan surat kabar lainnya. Ya, betul. Artikel adalah sebuah karya tulis dengan panjang tertentu yang membahas sebuah topik ya, apapun itu. Kemudian topik atau hasil karya tersebut dipublikasikan. Di mana saja biasanya kita melihat artikel? Orang, majalah, media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Di dalam teks artikel ada apa saja? Kita temukan apa waktu di pembahasan sebelumnya? Ada fakta. Kemudian ada apa lagi? Ada opini. Oke, berarti masih ingat ya pembahasan kita di pembelajaran yang sebelumnya. Kenapa kalian harus mengingat kembali? Karena masih berhubungan di materi
ini kita masih melanjutkan materi yang sama, ya, yaitu mengenai mengungkapkan gagasan dalam sebuah artikel. Kalau pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah teks artikel, untuk sekarang di pertemuan yang kali ini kita akan lakukan yaitu membuat gagasan atau menyusun opini dalam bentuk artikel. Kalau waktu itu kalian mencari yang mana sih opini, yang mana sih fakta, ya. Untuk pertemuan kali ini kalian membuat atau menyusun sendiri opini tersebut atau fakta tersebut, disusun menjadi sebuah teks artikel. Paham ya? Kalian sebelumnya kalian diminta untuk nanti bisa menyusun teks artikel sendiri, ya. Alangkah lebih bagus kalian setelah menulis bisa mempublikasikannya, entah itu di Mani, entah itu di surat kabar, entah itu di sosial media kalian masing-masing, agar orang lain bisa membaca hasil karya kalian sendiri. Oke. Untuk menyusun teks artikel opini ini kita akan bekerja secara berkelompok, ya. Kalau kelompok yang pertemuan sebelumnya masih ingat siapa saja anggota kelompoknya? Kalau masih ingat silakan bergabung lagi kelompok yang waktu itu. Kalau tidak silakan bentuk yang baru juga tidak apa-apa. Silakan bentuk 3 kelompok. Waktu itu masih apa namanya? Ada anggrek, ada awak, ada melati. Coba siapa aja silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Kelompok anggrek, awak, melati, siapa saja? Coba silakan. Duduk di mendekati kelompok masing-masing. Bawa aja bangkunya, silakan. Anggrek siapa anggrek? Anggrek. Tahulah Imaniar dengan siapa aja waktu itu? Sama Melsa, Sulis, Pamela, Daya, Lama. Jadi kalian ini gitu. Oh, ya, boleh. Mendekati aja ya, mendekati kelompoknya masing-masing. Yang laki-laki kelompok apa waktu itu? Mawar. Coba digabung aja. Mendekat. Dekat ya. Mendekat dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Mau baliknya ke belakang, boleh. Mau senyamannya kalian aja ya, agar bisa bekerja sama. Gimana caranya, silakan. Belakang boleh atau ya nanti pikirannya nanti kan ya depannya. Nanti ibu kasih jalan ya. Kelihatan
pendapat atau pendirian. Lalu, apa itu artikel opini? Artikel opini adalah sebuah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel, di mana dalam pembuatannya lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta. Pada umumnya, artikel opini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, datang dari masalah aktual. Kedua, menggunakan pola deduktif dan induktif. Yang ketiga, bersifat subjektif. Dan ada pula jenis-jenisnya. Yang pertama, artikel opini khusus. Artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari anggota dari media atau orang di luar media. Dua, artikel opini umum. Sedangkan untuk artikel opini umum dibuat oleh masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan. Sebelum kita menemukan sebuah opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, struktur artikel opini, argumentasi, dan penggunaan bahasa. Berikut ini pengertiannya. Struktur artikel opini diawali dengan pernyataan pendapat atau topik yang kamu kemukakan dan diakhiri dengan penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Penggunaan bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak berbeda-beda dan ringkas penyajiannya. Kemudian, cara membuat artikel opini. Yang pertama, memilih tema. Kedua, perbanyak referensi yang sesuai tema. Ketiga, buat kerangka artikel. Keempat, tentukan gaya bahasa. Kelima, membuat yang menarik. Keenam, membuat artikel dengan garis besar. Dan yang ketujuh, untuk mendapatkan. Yang terakhir, menyusun opini dalam bentuk paragraf. Berikut adalah pendapat opini dalam bentuk paragraf. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Nah, biasanya ditandai dengan adanya bahasa baca kedua. Dan yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya mungkin dan bahasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Inti dari kata opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi perkataan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang saja. Menyusun fakta dalam bentuk artikel. Setelah bisa menyusun opini dalam bentuk paragraf, pada pembahasan ini kamu akan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta sering sulit dibantah oleh ini seseorang. Berikut adalah ciri-ciri fakta. 1. Merupakan suatu kebenaran umum. 2. Menceritakan bukti berupa data-data yang akurat. Dan 3. Terakhir, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut ini contoh kalimat fakta. 1. Di Kabupaten Pangandaran terdapat tidak sering dijadikan oleh wisata. 2. Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa
tertangkap dari video tersebut? Ada apa saja? Kita tahu apa itu artikel. Kita tahu dalam menulis sebuah artikel harus apa dulu yang kita pahami, ya. Ada contoh apa lagi tadi, kalimat apa? Contoh kalimat fakta. Ada lagi contoh kalimat apa tadi? Satu lagi. Contoh kalimat opini. Oke. Ibu akan pertegas kembali ya materi yang barusan ada di video. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini dalam bentuk artikel yang benar. Biasanya kalian suka beropini atau tidak? Di mana kalian biasa beropini? Di sosial media. Apalagi berarti secara tertulis ya. Bisa secara tertulis, bisa juga secara langsung lisan ya. Bisa secara tulisan, bisa secara lisan. Kalau lisan biasanya kalian beropini mengenai apa? Biasanya berita hot. Cewek mah biasanya mengenai gosip. Kalau laki-laki biasanya mengenai apa? Konspirasi apa? Konspirasi berbagai hal tentang laki-laki lah ya. Jadi pasti kita untuk keseharian sehari-hari dalam berbagai waktu atau kesempatan biasa mengungkapkan sebuah opini. Tapi opini tersebut bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Kalau tertulis bisa ada yang dipublikasikan, ada juga yang untuk konsumsi pribadi saja ya. Kalau untuk dipublikasikan seperti tadi kalian ada yang mengungkapkan di sosial media. Kalau untuk konsumsi pribadi mungkin di buku hariannya masing-masing ya. Kalau untuk secara lisan kita ngobrol dengan teman biasa beropini ya. Lihat aja teman yang satu, kok dia gini ya, kok dia gitu ya. Itu opini ya, opini. Tapi apakah kita dalam membuat opini bebas beropini apa saja? Bebas sih, tapi kalau khususnya kalian ingin membuat sebuah teks artikel dalam mengungkapkan opini, kalian tidak bisa sembarangan ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan jika kita akan membuat sebuah teks artikel opini. Coba bacakan apa yang harus kita perhatikan dalam mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Apa dulu? Siapa yang mau baca? Coba bacakan. Restu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah opini dalam bentuk artikel. Antara lain, struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa yang digunakan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas sebetulnya ya. Di dalam membuat sebuah artikel opini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu struktur artikel opini. Masih ingat struktur ada apa saja di dalam teks artikel? Sama seperti di dalam teks editorial, strukturnya ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Nah, coba lihat struktur artikel opini. Artikel tersebut diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis tadi ya. Tesis di sini maksudnya pernyataan pendapat apa yang akan kalian bahas di dalam teks artikel tersebut. Kalau kalian biasanya cewek-cewek nih, perempuan mau membahas mengenai outfit misalnya ya. Pakaian yang tren sekarang ini adalah bla gitu ya. Tentukan dulu topiknya mau apa, temanya mau apa nih yang akan dibicarakan atau akan dibahas di dalam artikel tersebut. Nah, topik yang akan kamu kemukakan. Selanjutnya, kamu kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kamu terhadap masalah yang dikemukakan. Pada bagian ini disebut argumentasi. Kita sudah ada temanya, mau membahas mengenai outfit gitu ya. Kemudian argumentasi, kalian mengungkapkan menurut pendapat kalian sendiri mengenai tema yang akan kita bahas. Kalau tema harus ada berapa?
agar kita kuat dengan tesis yang kita ungkapkan di awal tadi, gitu ya. Alangkah lebih baik argumentasi lebih bagus, orang bisa lebih percaya dengan tesis yang kita buat. Setelah ada argumentasi, ada apa lagi? Bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembicara yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang ketiga berarti menegaskan kembali ya, tesis kita di awal. Apakah kita hanya, kalau misalnya contoh kita temanya mengenai cara berpakaian untuk anak perempuan muslim yang baik dan benar misalnya, terus kita argumentasi kita ya macam-macam bukan, ada yang pro gini, ada yang kontra gini, macam-macam kan, pendapat setiap orang beda-beda tuh kan. Kemudian apakah kita hanya setelah mengungkapkan argumentasi sudah begitu saja? Jangan membuat si pembaca merasa bingung dengan pernyataan yang kita buat. Tapi alangkah lebih baik kalau kita menyertakan solusi atau pendapat apa yang harus dilakukan oleh kita sendiri jika kita menghadapi suatu permasalahan yang ada di dalam artikel tersebut. Contoh dulu kan kita pernah membahas mengenai obat ya, masih ingat tidak? Obat yang paracetamol yang bisa membahayakan balita yang mengakibatkan diabetes ya, kalau nggak salah ya. Apa sih? Ya, oke. Obat sirup yang dapat mengakibatkan gagal ginjal akut misalnya, itu temanya, tesisnya. Obat sirup dapat mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Kemudian argumentasinya banyak. Ada pernyataan dari berbagai narasumber banyak. Kemudian di akhir, apakah kita hanya menyampaikan bahwa obat sirup itu berbahaya? Kita tidak memberikan solusi apa-apa kan pada pembaca. Apakah cukup begitu saja? Yang kasihan si pembaca ya, setelah membaca tulisan kita, pasti mereka merasa bingung, merasa gelisah, merasa was-was setelah membaca tulisan kita. Maka alangkah lebih baik di akhir kita harus memberikan solusi atau saran apa yang harus dilakukan jika kita mempunyai masalah tersebut. Solusinya seperti apa? Waktu itu ibu pernah berikan saran apa coba? Kita sebagai orang tua harus lebih selektif dalam memberikan obat kepada anak. Maka jagalah anak kita sebaik mungkin agar tidak terkena penyakit dan sebagainya, ya. Jadi ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang di dalam struktur teks opini artikel. Yang berikutnya, setelah kita memperhatikan struktur, ada argumentasi. Apa tadi argumentasi? Pendapat. Apakah kita bebas berargumentasi? Bebas sih sebetulnya, tapi di dalam membuat sebuah karya tulis, apakah argumentasi kita bisa sebebas-bebasnya? Saja tidak. Argumentasi yang seperti apa yang kita boleh ungkapkan di dalam teks artikel, yaitu bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang kalian kemukakan harus kuat, ya, agar apa tadi si pembaca yakin dengan tulisan kita, agar si pembaca percaya dengan tulisan kita. Argumentasi yang kalian kemukakan harus kuat, artinya argumentasi harus didukung data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif. Subjektif itu apa? Pemikiran tadi ya, subjektif sesuai dengan faktanya. Kemudian terhadap suatu permasalahan, argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian kalian harus memberikan solusi yang komprehensif. Jadi intinya di dalam memberikan sebuah argumentasi tidak boleh
berargumentasi. Kemudian jangan hanya berargumentasi, alangkah lebih baik kalau kita juga memberikan solusi. Paham ya? Setelah argumentasi ada apa lagi yang harus kita perhatikan sebelum menulis teks artikel opini? Berikutnya apa? Penggunaan bahasa. Coba baca dulu maksudnya apa sih penggunaan bahasa? Siapa yang mau baca? Ayo Ida, silakan baca. Penggunaan bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kotak dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa. Ciri khas dari teks artikel yaitu bahasa tulisannya tidak terlalu panjang. Betul tidak? Kalau kalian baca sebuah artikel, baik itu di surat kabar, media massa, atau sosial media, apakah ada yang panjang seperti novel? Pasti pendek-pendek kan? Kalau kalian pernah baca novel, nah ini juga sudah dibahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Bahasa novel atau sastra, apakah sama tidak dengan bahasa artikel? Bedanya? Ada yang bisa mengungkapkan? Kalau novel bahasanya bertele-tele. Kalau bahasa di artikel jelas, padat. Lebih cenderung hampir sama seperti berita ya, harus jelas, padat, singkat. Nah, salah satu alasan si pembaca suka membaca artikel karena tulisannya yang cenderung pendek, tapi banyak memuat informasi di dalamnya. Betul tidak? Betul ya. Jadi kenapa orang suka membaca artikel? Salah satunya adalah karena tulisannya yang pendek. Coba kita lihat. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Kalau ilmiah berarti sama seperti teks berita ya, ilmiah juga kan, tapi yang populer. Populer di sini maksudnya apa? Bahasanya banyak dikenal orang banyak. Ada kalian pernah dengan pencitraan kan? Sering ulang-ulang ya, pencitraan. Itu bahasa ilmiah atau bahasa gaul atau bahasa sehari-hari? Ilmiah kan ya, bahasa ilmiah ya, pencitraan, tapi sudah menjadi lumrah rasanya karena hampir semua orang mengetahui maksudnya, ya kan? Jadi disebut dengan bahasa ilmiah populer. Beda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, yaitu yang tadi buku pelajaran, di surat kabar, gitu ya. Itu bahasa ilmiah yang murni, gitu ya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan, untuk melihat suasana pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi sebisa mungkin gunakan bahasa Indonesia yang benar-benar ya, jangan menggunakan bahasa daerah dengan tujuan agar semua orang mengerti dengan maksud yang ingin kita sampaikan. Berikutnya, menyusun opini dalam bentuk paragraf. Sebelum menyusun opini dalam bentuk paragraf, coba kalian untuk lebih mudah ada ciri-ciri untuk mengetahui apakah itu teks paragraf, teks opini atau kalimat opini atau bukan. Sebetulnya ada cirinya. Yang pertama apa? Penanda-penanda opini dalam satu paragraf. Ada apa yang pertama? Coba bacakan. Menggunakan kata seorang biasanya
Nah, jadi kalimat langsung ya. Opini biasanya menggunakan tanda petik dua. Tanda petik dua itu kan artinya kalimat langsung ya, yang diungkapkan oleh seseorang. Itu ciri dari kalimat opini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang menulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. pendapat saya, pendapat sendiri, bukan berdasarkan data atau fakta seperti di kalimat fakta, tapi pendapat si penulis sendiri. Ketiga, Menggunakan kata pendapat sendiri. jadi kalau kalian menemukan di sebuah kalimat itu ada diawali kata mungkin, rasanya itu sudah jelas merupakan kalimat opini. Yang berikutnya, Menggunakan kata yang menunjukkan sesuatu. contohnya, Sebaiknya saran pendapat. itu juga cirinya ya. Kalau kalian menemukan kata sebaiknya, saran saya atau pendapat saya, itu juga merupakan sebuah kalimat opini. Jadi kesimpulannya inti dari paragraf opini adalah apa? Coba bacakan. Ini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menggambarkan sebuah pribadi ataupun pandangan seseorang yang berdasarkan pemikiran seseorang. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang, belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Paham ya untuk opini ya? Yang sudah kita bahas berkali-kali. Kemudian yang selanjutnya kita akan, nah ini ada, berikut adalah contoh menyusun opini dalam bentuk paragraf. Silahkan, siapa yang mau baca? Silahkan. Berikut adalah contoh menyusun opini dalam bentuk paragraf. Menurut Alex Sudrajat, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Dia juga menambahkan bahwa Jokowi sangatlah ramah dan tidak suka dengan hal yang berbau mewah. Dengan pesonanya, Jokowi berhasil merebut hati para pemilih yang kebanyakan ibu-ibu. Mereka jatuh cinta dengan kesederhanaan dan kepolosan yang ada pada sosok Jokowi. Meskipun ramah dan sederhana, Jokowi merupakan pemimpin yang cukup keras. Bisa kalian bedakan ya, kalimat opini itu seperti ini contohnya ya, berisi pendapat semua ya, ada data, fakta, ada tulisan angka tidak kan? Nah, ini berdasarkan pendapat dari si penulis sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke menyusun fakta dalam bentuk artikel. Kalau tadi cara menyusun opini, yang kedua menyusun fakta. Apa itu fakta? Adalah sebuah informasi yang sifat nyata atau benar terjadi dan disertai dengan bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, lebih sering dibantah oleh diri seseorang. Oke, yang keras laki-laki. Dean bacakan. Jangan ngobrol terus Dean. Fakta itu apa Dean? Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sering dibantah oleh opini seseorang. Sulit dibantah oleh opini seseorang. Jadi yang namanya fakta sudah jelas kebenarannya, tidak dapat dibantah lagi karena sudah dapat dipertanggungjawabkan. Tadi ada ciri opini, sekarang ada juga ciri-ciri fakta. Ada apa saja? Silahkan Rifan baca ciri-ciri fakta apa saja Rifan? 1. Merupakan suatu kebenaran umum. 2. Menyertakan bukti berupa data yang akurat. 3. Mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu ada 3 ya cirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada contohnya. Berikut contoh kalimat fakta. Silahkan Pak. Berikut contoh kalimat fakta. 1. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. 2. Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. 3.
Julukan untuk kota Bandung adalah kota kembang. Nah, coba di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Betul atau tidak? Ada pantainya? Ada. Tapi itu fakta. Nah, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, yang kedua, Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Betul? Ada di peta Jawa Barat? Dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, julukan untuk kota Bandung adalah kota kembang. Betul ya, sudah jelas dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, contoh fakta dalam sebuah artikel. Silahkan, siapa yang mau membaca? Simak terus. Dapat, silahkan dapat baca contoh fakta dalam artikel. Ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini yang pernah tercatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakan ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton. Karena termasuk ke dalam hewan mamalia, ikan paus bernapas dengan menggunakan insang dan hampir beberapa menit sekali di permukaan untuk mengambil napas. Dalam hal berkembang biak, ikan paus bereproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Oleh sebab itu, ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan. Itu fakta. Sudah jelas kebenarannya ya, ikan paus, mengenai ikan paus, kemudian ikan paus hidup di lautan, betul? Ya, itu merupakan sebuah fakta, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah tahu artikel itu apa? Di dalam artikel itu ada apa saja? Ini. Sebelum menulis teks artikel, apa dulu yang harus diperhatikan? Strukturnya ada apa saja? Setelah struktur ada argumentasi. Setelah itu ada penggunaan bahasa yang harus diperhatikan. Oke. Ngantuk? Jangan dulu ngantuk. Tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk kita speaking dulu. Silahkan. Siapkan tangannya. Kalau ibu akan latih fokus kalian. Kalau ibu bilang gajah, kalian jawab gajah. Tapi tangan kalian kebalikannya dengan ikan kecil. Kalau coba satu kali dulu, gajah. Oke. Kalau ibu bilang semut, kalian jawab tapi tangan yang lebar ya. Kalau ibu bilang ular, kalian jawab panjang tapi tangannya pendek. Siap ya? Ular. Tuh, masih konsentrasi. Gajah. Semut. Ular. Gajah. Semut. Semut. Ade harus lebih konsen.
Oke, semangat ya. Terus lagi, konsentrasi lagi. Oke, untuk yang berikutnya, Ibu akan memberikan soal LKPD kepada kalian untuk dijawab secara berkelompok. Nah, bagikan dulu ya, kelompok satu ya. Silahkan disimak tunjuknya. Ada dua tugas ya. Yang pertama tugas untuk kelompok, yang kedua tugas untuk individu. Ya. Sekarang kita kerjakan dulu tugas untuk kelompok. Silahkan kalian lihat di dalam LKPD ada berapa gambar yang tersaji? Tiga ya. Untuk yang kelompok dulu, untuk yang individu nanti di bawah terakhir. Di dalam LKPD tersebut kalian disajikan 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar apa sih? Yang pertama gambar apa? Ada anak kecil. Nah, kalau kita di perkotaan pasti kita ketawa-ketawa, pasti kita apa sih yang mereka lakukan? Mereka sedang apa sih? Kan ya? Nah, di situ ada anak kecil pakai seragam sekolah tuh. Sedang menyeberang sungai tuh. Tapi apakah apa sih cara menyeberang sungai tersebut? Apakah suatu yang normal? Apa ada yang ganjil? Tidak. Ada. Coba bisa mengungkapkan? Siapa yang mau mengungkapkan? Apa sih yang tidak umum yang dalam gambar tersebut ya? Silakan. Mereka menyeberangi sungai dengan selintas tali yang sangat tidak safety. Itu bisa saja membahayakan mereka. Harusnya ada jembatan yang layak untuk diseberangi. Apakah itu normal atau tidak? Kalian bisa mengungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan? Saya dalam gambar tersebut banyak sekali hal yang tidak nyaman di hati kita ya, di hati maupun pemikiran kita ya. Nah, silahkan kalian ungkapkan dalam. Untuk gambar yang kedua, ada gambar apa sih di situ? Di mana? Sungai. Apakah itu sesuatu hal yang wajar? Tidak. Apakah itu sesuatu hal yang umum? Untuk mungkin sekarang ini itu sudah bisa menjadi hal yang umum ya. Apakah kalian bisa menerima begitu saja? Ada unek-unek yang ingin kalian sampaikan? Bisa ya mengungkapkan opininya ya. Yang ketiga ada gambar apa? Mungkin untuk sekarang jarang terjadi karena sedang musim penghujan ya. Kalau pada saat musim kemarau kita sering ya dengar berita-berita mengenai kebakaran hutan ya. Biasa terjadi di daerah mana tuh? Pegunungan Sumatera gitu ya, yang daerahnya memang panas gitu ya. Ini kan kalian ada 3 kelompok ya. Silahkan setiap kelompok tentukan pilih gambar yang mana, tapi setiap kelompok tidak boleh sama. Kelompok mana yang Kebakaran hutan. Ini gambar pertama berarti ya. Kelompok melati, kelompok melati memilih gambar yang pertama. Gambar yang pertama udah dipilih. Oleh kelompok Andre gambar nomor 2. Jadi kalian mau tidak mau lalat ini mengalah untuk memilih gambar nomor 3. Oke, sudah punya gambar masing-masing ya. Dalam LKPD silahkan kalian menentukan gambar kalian masing-masing. Simak gambar kalian masing-masing. terjadi karena apa? Ya, simak gambar kalian masing-masing. Silahkan buka HP kalian masing-masing.
Silakan kalian cari informasi sebanyak mungkin mengenai kejadian di gambar tersebut. Ya, sudah kalian cari informasi di gambar tersebut, kalian tentukan mana yang sesuai dengan pemikiran kalian. Kalian kumpulkan dulu data-data, fakta-faktanya ya. Setelah itu kalian ungkapkan opini kalian dalam sebuah kalimat. Susun dulu ya, ada beberapa kalimat opini. Setelah ada beberapa kalimat opini yang kalian dapat, kalian susun dalam sebuah paragraf. Setelah dapat sebuah paragraf, kalian susun kembali dalam sebuah teks artikel yang utuh. Silakan minimal buat 4 opini lah dan 4 fakta. Ya, bentuk dulu kalimatnya. Nanti kembangkan dalam sebuah paragraf dan kembangkan kembali dalam sebuah artikel. Silakan boleh mulai dikerjakan. Isinya silakan kalian boleh diisi di kertas ini ya. Di belakangnya aja ya. Silakan isi kalian di belakangnya saja. Abaikan dulu yang tugas individu. Tunggu sebentar. Kalau untuk tugas kelompok sudah paham? Ya. Jadi kalian cari dulu informasi mengenai gambar yang kalian pilih. Sudah dapat nih informasi ya. Kalian tentukan yang sesuai dengan opini kalian mana nih. Nanti hubungkan kalian yang buat opini dari data tersebut. Kalian tentukanlah buat 4 opini, kalimat opini dulu. 4 bisa ya. 4 kalimat opini. Sudah buat kalimat kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sebab sudah jadi paragraf kembangkan menjadi artikel yang jadi 4 opini, 4 fakta kan sudah kalian dapat ya informasi ya mengenai silakan cari dari berbagai sumber berita atau fakta mengenai gambar tersebut. Misalnya ada berapa ratus daerah yang belum mempunyai jembatan yang layak digunakan. Misalkan ada datanya ya berapa ratus pedesaan, desa ini misalkan. Tapi intinya dari kalimat dari 4 kalimat jadi 4 paragraf tapi itu jadi teks yang jadi ada fakta gitu ya, paham ya? Kalau kalian ini untuk pemberitahuan saja, nanti kalau sudah beres silahkan kalian tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Itu mau perwakilan atau kelompok. Kalau kelompok berarti 1 orang 1 paragraf dibagi-bagi ya, hasil membaca. Kalau sudah kelompok, tugas kelompok diselesaikan, kalian mengisi kelompok dulu. Kalau sudah selesai, sudah dipresentasikan, kalian kirim ke email itu ya. Yang mana tuh? Yang saya bilang @gmail.com. Nanti ditulis oleh salah seorang perwakilan kelompok dan dikirim ke email ibu. Paham ya? Itu untuk tugas kelompok. Untuk yang tugas individu, kalian tinggal mengisi link di bawah ini. Ibu sudah bagikan linknya di grup ya, di grup kelas ya. Nanti kalian silakan tinggal mengisi link tersebut setelah selesai mengerjakan tugas kelompok. Untuk sekarang silakan kerjakan dulu tugas kelompoknya. Silakan dimulai. Tidak ada yang diam ya, semuanya bekerja ya. Sebab nilainya pun hanya untuk yang mengerjakan saja. Tidak untuk Ini
Persiapkan kalimat masing-masing dari gambar tersebut. Perluasan lahan ibu di lahan
limbah plastik ada Ya, gitu kamera. Udah jadi teks artikel yang udah jadi artikel.
Menurut tebakan nanti tugasnya bomba. Bomba. Pakai mobil. Gunung longsor. Diakibatkan pemanasan global karena banyaknya cukup besar. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah selesai, silakan Ibu minta kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Mau kelompok mana dulu? Mohon dulu, silakan boleh mohon semuanya pada depan. Kemudian nanti bergantian membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bawah akan mempresentasikan tentang visi kami presentasikan tentang kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Berarti gambar nomor gambar nomor 3 ya. Silakan bacakan hasil teks artikel yang sudah kalian diskusikan. Judulnya apa? Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Oke. Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki iklim tropis. Negara ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayahnya. Meskipun harus diakui bahwa Indonesia sendiri dataran yang ada tentu tidak seluas lautan yang membentang luas.
Namun demikian, Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak dari mulai Sabang yang terletak di Provinsi Aceh sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua. Namun, di beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan lantaran beberapa faktor yang ada, mulai dari faktor buatan atau dari manusianya sendiri hingga faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan memang tidak bisa dihindarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Akan tetapi, untuk faktor dari tindakan manusia perlu ditindak dan dievaluasi. Memang sebuah keresahan tersendiri di mana manusia banyak yang memiliki kehilangan kesadarannya sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang termasuk dirinya sendiri, khususnya merugikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, aksi dari manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan harus diadili. Terlebih jika itu dengan tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ada banyak alasan yang dimiliki oleh oknum saat melakukan aksi pembakaran hutan. Di antaranya adalah untuk pembukaan lahan yang baru atau pembangunan gedung-gedung yang baru dan lain-lain. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana nasib flora dan juga fauna yang ada di dalam hutan. Flora serta fauna yang terdapat di dalam hutan tentu akan melarikan diri. Namun, tentu saja itu ada juga yang harus terbakar api lantaran manusia itu sendiri. Mereka tentu akan kehilangan tempat tinggal aslinya. Bahkan akan menjadi keresahan tersendiri jika mereka masuk ke wilayah permukiman. Karena keresahan tidak memiliki rumah untuk tinggal. Maka tidak mungkin jika akhir-akhir ini ada dari kasus penemuan hewan liar seperti singa dan macan yang masuk ke pemukiman warga. Berbeda lagi dengan faktor alam, misalnya karena kemarau panjang atau adanya sambaran petir hujan datang. Musim tentu tidak bisa diperkirakan oleh manusia, sehingga saat kemarau datang dengan masa yang amat panjang adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi, hal tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi hutan yang setiap hari terkena sangat baik, menyebabkan mempercikan api. Juga karena ada air yang menyambar sehingga memunculkan percikan api. Sekian. Ya, kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang berikutnya kami mawar sekarang kelompok A ke depan yang presentasikan hasil diskusi kelompok. Bisa bangsa berharap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai sampah plastik yang mencemari sungai di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan terpadat keempat di dunia. Setiap penduduk dalam menjalankan kehidupannya akan mengeluarkan sampah sebagai zat sisa pembuangan. Sampah sangat mudah dilihat dan ditemukan di sekitar kita. Setiap orang akan melakukan sampah. Sampah dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah sisa zat kimia. Sejak kecil, kita telah diajarkan untuk hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Namun banyak sekali orang yang lalai untuk menjalankan hal tersebut. Sampah hingga kini masih menjadi polemik permasalahan yang ada di Indonesia. Masalah tersebut sulit ditangani dan diselesaikan. Contoh permasalahan tersebut yaitu banyaknya limbah plastik di sungai, hasil limbah pabrik, dan banyaknya kasus sampah plastik yang dibuang ke laut. Kemudian membuat kehidupan perairan Menurut penelitian riset kesehatan Kemenkes tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 10 kg sampah yang akan dibuang oleh satu orang penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, Indonesia memiliki 273,5 juta jiwa. Hal ini bisa dikalikan dengan 10 kg, maka jumlah sampah dapat dihasilkan oleh Indonesia sebanyak 2 miliar lebih untuk satu bulannya. Hal tersebutlah yang membuat sungai-sungai mudah tersemprot oleh sampah, kemudian meluap dan menyebabkan banjir.
Belum lagi permasalahan mengancam biodata laut akibat terganggunya makhluk laut dengan adanya sampah di ekosistem mereka. Menurut penelitian Jena Jerbe pada tahun 2015 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan pemasok sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, yaitu sebesar 187,2 ton sampah yang dibuang ke laut. Hal tersebut membuat miris karena banyak biota laut yang akan mati akibat ekosistem mereka terganggu. Bahaya yang terjadi akibat membuang sampah di laut adalah musnahnya biota laut, kemudian racun dari sampah yang termakan biota laut dapat meracuni manusia sendiri karena manusia juga memakan hasil laut. Hal inilah yang harus kita ubah untuk menjaga ekosistem kita agar terhindar dari sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu reduce, hal itu dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Reduce adalah dilakukan dengan mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan kita. Sehingga bagi sampah kresek. Reduce dapat digunakan sebagai dengan hemat dan adalah yang mendaur ulang dan supaya dengan membuat tas dari sampah untuk saset kopi atau yang lainnya. Kebiasaan-kebiasaan ini harus kita mulai sejak dini dan dimulai dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus mampu menjaga lingkungan supaya terhindar dari bencana. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, membedakan sampah organik dijadikan kompos, dan membuat 2R merupakan langkah ini untuk mengurangi banyaknya sampah yang ada di lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita harus melakukan kebiasaan baik sejak dini untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok yang terakhir, kelompok Melati. Nomor berapa tadi? Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati di sini akan mempresentasikan tentang jembatan yang terbaik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feramiani. Saya Naswa Mulia Putri. Pertama-tama yaitu ada beberapa fakta yang kami temukan. Yang pertama, menuntut ilmu harus penuh perjuangan, sekalipun nyawa taruhannya. Seperti yang dilakukan siswa di sekolah dasar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk mencapai sekolah tepat waktu. Mereka terpaksa menggelantung di atas rel tali akibat banjir 2 tahun yang lalu. 2. Sejumlah pelajar harus bertaruh nyawa mengikuti proses pembelajaran di sekolah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Para pelajar terpaksa menyeberangi sungai dengan meniti jembatan rusak yang terbuat dari tali. Pada opininya, satu pelayanan dan keamanan infrastruktur harus benar-benar diperhatikan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. 2. Salah satu dari infrastruktur yang harus diperhatikan, pelayanan dan keamanannya adalah jembatan sebagai sarana menyeberangi sungai. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa anak sekolah harus rela menyeberangi sungai luas yang hanya dengan menggunakan tali yang satu untuk pegangan dan satu untuk pijakan. Tentu sarana yang demikian sangat mengancam nyawa para penggunanya. Terlebih anak-anak yang masih sekolah harus rela berhadapan dengan lawan ketika menyeberangi sungai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran kemudian pemerintah dan masyarakat setempat akan kepentingan keselamatan. Pemerintah harus turun tangan bersama masyarakat untuk membuat jembatan dan lebih aman sehingga siapapun dapat menyeberangi sungai dengan selamat. Pemerintah harus menambahkan dana infrastruktur untuk kepentingan
agar kesejahteraan tidak hanya dirasakan orang kota, namun masyarakat desa juga harus pemerintah kurang memperhatikan kondisi jembatan, padahal jembatan merupakan salah satu akses jalan yang sering digunakan masyarakat, khususnya sebelum menuju ke sekolah. Sungguh miris sekali dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia masih ada anak sekolah menyeberang menggunakan jembatan yang tidak layak. Kelayakan dan keamanan infrastruktur harus benar-benar diperhatikan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Salah satu infrastruktur yang harus diperhatikan kelayakan dan keamanannya adalah jembatan sebagai sarana menyeberangi sungai. Sudah? Terima kasih untuk kelompok ada yang ingin berpendapat mengenai pengerjaan teks artikel dari setiap kelompok? Sudah bagus ya, semuanya ya, sudah nampak argumentasinya dari fakta, dari opini sudah ada ya. Kalau begitu kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya, nanti tulis yang rapi oleh perwakilan satu kelompok dan kirim ke email ibu ya, yang atas tuh ya, hrniti86@gmail.com ya, perwakilan oleh satu kelompok untuk kirim teks artikel ke ibu, paham? Oke, sekarang untuk tugas individu silakan kalian isi link yang di bawah itu, ibu sudah kirim linknya di grup kelas kalian. Silakan buka dulu, bisa bertiga, sudah bisa. Silakan buka dulu di HP masing-masing, silakan. Udah ya, bisa ya? Gampang ya, tinggal mengisi opini dalam bentuk paragrafnya aja. Oh, ya. Mana jawaban? Kalau di HP-nya ada gangguan sinyal dan sebagainya, silakan ibu tunggu tugas individu dan tugas kelompoknya. Silakan ibu tunggu sampai jam 6 sore nanti ya. Tapi harus masuk hari ini, baik itu tugas kelompok melalui email dan tugas individu melalui Google Form ya. Silakan sampai sini, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Bisa ya sekarang untuk membuat teks artikel? Ini khususnya ya. Kalau begitu kita simpulkan saja dulu pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai menulis artikel opini atau menyusun gagasan opini dalam sebuah artikel. Sudah paham ya? Kita sudah tahu apa itu artikel. Di dalam artikel ada opini, ada fakta, dan kalian sudah memilih gambar dan berpendapat atau beropini mengenai gambar tersebut. Kemudian disajikan dalam sebuah artikel yang untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas masih mengenai artikel, tetapi mengenai kaidah kebahasaan. Ya, sudah istirahat ya sekarang? Ibu akan tutup dulu di pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, persiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan dari teks
lagi ya, cek apakah tugasnya sudah masuk atau belum di pukul 6. Kalau tidak dibuangkan lagi di grup kelas ya. Siap ya? Ya. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.